Pernahkah kamu merasa seolah ada sesuatu yang menahanmu, sesuatu yang tak terlihat, seakan ada dinding tipis, transparan, yang membatasi langkahmu menuju kekayaan dan kehidupan yang kamu inginkan? Mungkin kamu bekerja keras, mungkin kamu berusaha memperbaiki diri, tapi tetap saja ada jarak yang tak pernah kamu lewati. Jika kamu merasakannya, maka inilah saatnya untuk melihat lebih dalam. Jauh lebih dalam daripada sebelumnya. Karena video ini bukan tentang motivasi biasa. Ini tentang kebiasaan mental yang diam-diam membentuk batas nasibmu, tanpa kamu sadari. Dan jika kamu mau berjalan bersamaku, kamu akan menemukan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang bisa mengubah arah hidupmu. Pelan, tapi pasti. Tarik napas. Dengarkan baik-baik. Dan tanyakan ini pada dirimu sendiri. Mengapa, meski aku tahu apa yang harus kulakukan, aku tetap melakukan hal yang sama setiap hari? Mengapa otakku seperti menarikku kembali pada zona nyaman yang sama, walaupun aku tahu ada kehidupan yang lebih besar menunggu di depan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering kita hindari. Kita mengalihkan perhatian. Kita bilang, nanti saja. Tapi sebenarnya, inilah pintu pertama, pintu kesadaran. Ketika kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri, kamu sudah menyalakan cahaya kecil dalam ruang gelap pikiranmu. Dan aku tahu, di balik ambisi, di balik keinginan kuat yang kamu simpan diam-diam, ada rasa sakit, rasa frustasi, rasa tidak cukup, rasa takut gagal, rasa takut sukses, rasa takut dinilai. Semua rasa itu menumpuk pelan-pelan seperti debu halus yang menutupi permukaan cermin. Hingga akhirnya, kamu tidak lagi melihat potensi dirimu, hanya bayangan redup dari seseorang yang terus mencoba, tapi tidak pernah benar-benar melompat. Aku mengerti rasa itu, karena kita semua pernah ada di titik itu, dan itulah yang membuat perjalanan ini dimulai dari kejujuran. Kejujuran bahwa musuh terbesar kita bukan keadaan, bukan orang lain, bukan kekurangan sumber daya, tetapi pola pikir yang berjalan otomatis tanpa kita sadari. Coba dengarkan suara kecil itu di kepalamu. Suara yang berkata, nanti. Aku tidak yakin. Kayaknya aku tidak cukup baik. Kayaknya aku tidak siap. Suara yang terus menggesermu dari tindakan menuju penundaan. Dari keberanian menuju keraguan. Dari arah mimpi menuju lingkaran yang sama. Kebiasaan mental seperti ini tidak terlihat. Tapi mereka membentuk hidupmu setiap hari. Mereka membentuk keputusanmu, caramu bekerja, caramu berusaha, bahkan caramu menilai dirimu. Dan semakin lama, kebiasaan itu menjadi seperti rantai halus yang membelit pergelangan pikiranmu. Tidak menyakitkan, hanya cukup kuat untuk menahanmu tetap di tempatmu. Pernahkah kamu bertanya, siapa yang menciptakan rantai itu? Jawabannya, pikiranmu sendiri. Bukan karena kamu lemah, tapi karena otak manusia dirancang untuk melindungi kenyamanan. Dan kenyamanan seringkali menjadi penjara yang paling halus. Kamu tidak melihat jerujinya. Kamu hanya merasakan bahwa hidupmu tidak bergerak. Namun justru di sanalah kekuatanmu tersembunyi. Karena jika pikiranmu yang menciptakan batas, maka pikiranmu pula yang bisa menghancurkannya. Tapi itu dimulai dari kesadaran, dari keberanian untuk melihat diri apa adanya, tanpa alasan, tanpa menyalahkan, tanpa drama, hanya kamu dan kebenaran. Sekarang izinkan aku bertanya sesuatu yang lebih dalam. Jika kamu berdiri di depan cermin hari ini, apa yang akan kamu lihat? Bukan wajahmu, bukan penampilanmu, tapi refleksi dari kebiasaan mentalmu. Apakah kamu melihat seseorang yang bertindak berdasarkan rencana? Atau seseorang yang hidup berdasarkan reaksi? Apakah kamu melihat seseorang yang percaya diri? Atau seseorang yang meragukan setiap langkah? Apakah kamu melihat seseorang yang siap bertumbuh? Atau seseorang yang masih menunggu waktu yang tepat yang tidak pernah datang?
Bayangkan cermin itu bukan sekadar cermin. Bayangkan itu adalah jendela menuju masa depanmu. Dan setiap kebiasaan mental yang kamu biarkan hari ini akan menentukan gambar apa yang muncul di sebelah sana. Gambar keberlimpahan atau gambar penyesalan. Citra itu bukan takdir, tapi hasil. Hasil dari apa yang terjadi di dalam pikiranmu setiap hari. Dan inilah titik ketika kamu mulai menyadari bahwa kekayaan bukan hanya soal uang. Kekayaan adalah cara berpikir, kebiasaan, reaksi, harapan, standar diri. Dan semuanya berawal dari satu hal kecil. Kesadaran bahwa kamu bisa memilih pikiranmu. Setiap orang sukses, tanpa kecuali, pernah melewati fase pertempuran mental ini. Perasaan terjebak, perasaan tidak layak, perasaan takut melangkah. Tapi mereka melakukan satu hal yang berbeda. Mereka berhenti mempercayai suara negatif di kepala mereka. Mereka mulai mengarahkan pikiran seperti seorang pelatih, melatih atlet. Dengan disiplin, dengan intensitas, dengan keyakinan. Dan perjalanan itu dimulai dari titik yang sama dengan yang kamu rasakan sekarang. Titik sakit, titik tidak puas. Titik ketika kamu sadar bahwa kamu tidak ingin hidupmu tetap seperti ini. Dan jika kamu masih mendengarkan sampai sekarang, itu berarti benih perubahan sudah mulai bergerak di dalam dirimu. Sebuah percikan kecil, sebuah kesadaran baru, sebuah suara yang berkata, mungkin aku bisa, mungkin aku pantas, mungkin hidupku bisa berubah. Simpan suara itu. Jangan lepaskan. Karena di blok-blok berikutnya, kita akan menggali lebih dalam, menembus batas pikiranmu, dan membangun kebiasaan mental baru yang bisa membawa kamu menuju kekayaan yang selama ini terasa jauh. Tapi, sebelum kita lanjut, jika kata-kata ini menyentuhmu, jika kamu merasa ada sesuatu di dalam dirimu yang mulai bangun, dukung perjalanan ini, beri like, dan klik subscribe sekarang agar perjalanan mentalmu tidak terhenti. Sekarang, mari kita melangkah lebih jauh, lebih dalam. Karena setelah kamu menyadari adanya kebiasaan mental yang menahanmu, langkah berikutnya adalah memahami kekuatan sesungguhnya dari pikiranmu. Disinilah perjalanan berubah. Disinilah kebingungan menjadi kejernihan. Disinilah kamu mulai memahami sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik rutinitas harianmu, bahwa pikiranmu adalah mesin yang bekerja tanpa henti, dan apapun yang kamu masukkan ke dalamnya akan menjadi bentuk hidupmu. Coba renungkan sebentar. Segala hal yang kamu lakukan hari ini, caramu bekerja, caramu berbicara, caramu mengambil keputusan, caramu melihat peluang, semuanya adalah hasil dari pola pikir yang tertanam bertahun-tahun. Kamu mungkin mengira kamu memilih, padahal kamu hanya mengulang. Kamu mungkin mengira kamu memutuskan, padahal keputusan itu sudah dibuat jauh sebelum kamu menyadarinya. Oleh kebiasaan mental lama yang kamu biarkan tinggal di dalam dirimu. Disinilah rahasia besar itu berada. Realitasmu bukanlah hasil dari apa yang kamu inginkan, tetapi hasil dari apa yang terus kamu pikirkan. Napoleon Hill pernah menyinggung ide sederhana, tapi revolusioner. Pikiran adalah penyebab pertama. Bukan tindakan, bukan situasi, bukan nasib. Pikiran. Setiap tindakan hanyalah efek. Setiap pencapaian hanyalah hasil lanjutan. Setiap kegagalan hanyalah bayangan dari pola mental yang mendahuluinya. Dan ketika kamu memahami ini, sebuah pintu besar terbuka. Pintu yang selama ini tampak terkunci rapat. Pintu kekuatan mental. Sekarang coba tanyakan ini pada dirimu. Bagaimana jika hidupmu selama ini hanyalah cermin dari apa yang kamu tanamkan ke pikiranmu, baik disadari maupun tidak? Bagaimana jika hasil yang kamu anggap tidak adil sebenarnya hanyalah pantulan dari fokusmu? Bagaimana jika kekayaan yang kamu cari selama ini tidak pernah pergi dari hidupmu?
Kamu hanya belum menariknya masuk melalui arah pikiran yang tepat? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk membuatmu merasa bersalah, bukan untuk menyudutkanmu, tetapi untuk membangunkanmu. Ini adalah aha moment, titik ketika kamu menyadari bahwa kamu lebih berkuasa daripada yang kamu kira. Bahwa kamu bukan korban keadaan, kamu adalah arsitek, dan setiap pikiranmu adalah batu bata, setiap keyakinanmu adalah fondasi, setiap kebiasaan mentalmu adalah struktur yang membentuk bangunan hidupmu. Bayangkan otakmu seperti tanah subur. Setiap pikiran adalah benih. Tidak peduli apakah itu benih keraguan atau benih keyakinan. Tanah itu tidak memilih, ia hanya menumbuhkan apapun yang kamu tanamkan. Begitulah pikiran bawah sadarmu bekerja, tanpa mengeluh, tanpa bertanya, tanpa menawar. Ia hanya menerima, memproses, dan mewujudkan. Jika kamu menanam kata-kata seperti, "Aku tidak bisa," "Aku tidak layak," "Aku tidak punya kemampuan," maka itulah yang tumbuh. Tapi jika kamu mulai menanam benih baru, benih keberanian, benih kejelasan, benih tujuan, perlahan hidupmu mulai berubah. Namun untuk memahami kekuatan ini sepenuhnya, kamu perlu mengakui kenyataan pahit yang sering kita hindari. Sebagian besar pikiran kita bukanlah milik kita. Mereka adalah warisan, kebiasaan dari keluarga, lingkungan, pendidikan, komentar orang lain, pengalaman lama yang membekas. Semua itu bercampur menjadi sistem mental yang bekerja otomatis. Dan ketika sistem itu berjalan tanpa kesadaran, kamu hidup berdasarkan pola lama, tanpa pernah menciptakan pola baru. Sekarang, dengarkan baik-baik. Ada satu kebenaran sederhana yang bisa mengubah arah hidupmu. Pikiran yang kamu biarkan menguasai dirimu adalah pikiran yang menciptakan realitasmu. Jika kamu membiarkan ketakutan menguasaimu, hasilmu penuh hambatan. Jika kamu membiarkan keraguan menguasaimu, peluangmu mengecil. Jika kamu membiarkan pikiran pesimis tinggal di kepalamu, hasilmu mengecil seiring harapanmu. Tapi jika kamu memilih dengan sadar, jika kamu mengarahkan pikiranmu dengan disiplin, jika kamu mengontrol arah mentalmu, maka kamu mulai menciptakan efek baru. Dan efek itu disebut kekayaan mental. Kekayaan mental adalah kemampuan untuk melihat peluang di tempat orang lain melihat masalah. Kemampuan untuk tetap tenang ketika orang lain panik. Kemampuan untuk fokus pada solusi, bukan hambatan. Kekayaan mental adalah fondasi dari kekayaan finansial. Itu sebabnya begitu banyak orang yang bekerja keras, tapi tetap miskin secara hasil, karena mereka bekerja dengan tubuh, tapi gagal melatih pikiran. Seakan-akan mereka membangun rumah dengan tangan kosong, padahal bahan bakunya tidak pernah disiapkan. Sekarang bayangkan ini. Kamu berdiri di sebuah ruangan besar. Di depanmu ada papan kosong. Tidak ada gambar. Tidak ada pola. Tidak ada batas. Disinilah kamu mulai menggambar ulang hidupmu. Dan alat gambarnya adalah pikiranmu. Kamu bisa memilih garis baru. Kamu bisa memilih warna baru. Kamu bisa memilih bentuk baru. Dan setiap garis yang kamu buat adalah arah pikiran yang kamu tanamkan. Bayangkan ruangan itu perlahan menjadi terang. Bukan cahaya dari luar, tapi cahaya dari kesadaranmu sendiri. Cahaya yang berkata, "Jika aku ingin hidupku berubah, aku harus mengubah arah pikiranku terlebih dahulu." Ini adalah titik perubahan. Titik ketika kamu sadar bahwa kekuatan itu tidak pernah hilang. Kekuatan itu hanya tertidur. Dan hari ini kamu membangunkannya. Di blog berikutnya kita akan membahas bagaimana mengubah kesadaran ini menjadi disiplin nyata, bagaimana melakukan reprogramming mental harian, bagaimana mengubah pikiran otomatis menjadi pikiran yang kamu pilih. Tapi sebelum kita masuk ke sana, biarkan kesadaran ini mendarat. Rasakan, biarkan pikiranmu terbuka. Sekarang kita memasuki wilayah yang lebih sunyi.
lebih jujur. Wilayah yang sering membuat orang berhenti di tengah jalan. Disiplin mental. Banyak orang memahami konsep perubahan. Banyak orang mengerti teori pikiran. Banyak orang merasa termotivasi untuk beberapa jam, untuk beberapa hari. Tapi hanya sedikit yang benar-benar mengerjakan perubahan itu setiap hari. Dan itulah alasan mengapa sebagian orang melompat jauh dalam hidup, sementara yang lain tetap berputar di tempat yang sama. Karena perubahan yang nyata bukanlah perubahan sesaat, bukan ledakan motivasi, bukan kata-kata indah yang kamu dengar malam ini lalu hilang besok. Perubahan yang nyata adalah latihan, pengulangan, konsistensi, disiplin. Itulah proses reprogramming mental. Pikiranmu seperti otot. Jika tidak dilatih, ia kembali lemah. Jika tidak diarahkan, ia kembali ke pola lama. Jika tidak dijaga, ia kembali ke zona nyaman. Karena itu, kamu perlu membentuk kebiasaan mental baru yang bukan hanya kamu pahami tapi kamu jalankan. Coba tanyakan ini pada dirimu. Berapa banyak pikiran otomatis yang muncul hari ini? Pikiran-pikiran kecil seperti aku tidak yakin, kayaknya susah, nanti saja, aku takut salah, aku tidak bisa seperti mereka. Pikiran itu muncul begitu cepat, begitu halus, sampai kamu tidak sadar bahwa kamu sedang menuruti mereka. Pikiran otomatis itulah yang membentuk hari-harimu, dan hari-harimu membentuk hidupmu. Itulah sebabnya mengapa reprogramming adalah langkah kunci. Kamu berhenti mengikuti pikiran otomatis dan mulai menanam pikiran pilihan. Namun sebelum kamu bisa menanam pikiran baru, kamu harus mengenali resistensi dalam dirimu. Resistensi itu seperti bayangan yang mengikuti setiap langkah besar yang ingin kamu ambil. Ketika kamu ingin memulai sesuatu, resistensi berkata, "Jangan." Ketika kamu ingin berani, resistensi berkata, "Tunggu dulu." Ketika kamu ingin bergerak cepat, resistensi berkata, "Pikirkan lagi." Resistensi bukan musuh. Ia hanyalah bagian dari otakmu yang ingin melindungi zona nyaman. Tapi jika kamu ingin tumbuh, kamu harus belajar berdialog dengannya. Kamu harus berkata, "Terima kasih sudah mengingatkan, tapi aku memilih jalan lain." Bayangkan dirimu berdiri di depan sebuah pintu besar. Pintu itu berat, terbuat dari kayu tua, berdebu, dan sudah lama sekali tidak dibuka. Itulah pintu perubahan, pintu yang menuju diri barumu. Ketika kamu mendorongnya, pintu itu tidak langsung bergerak. Ia melawan, ia diam, ia seakan menolak. Dan kamu mulai berpikir, "Apa aku tidak cukup kuat?" Tapi sebenarnya, pintu itu hanya membutuhkan satu hal, dorongan berulang. Tekanan kecil yang dilakukan setiap hari. Dan perlahan, pintu itu mulai bergerak, milimeter demi milimeter. Sampai suatu hari, pintu itu terbuka. Dan kamu menyadari bahwa yang menghalangimu bukan pintunya, tetapi ketidaksabaranmu. Reprogramming mental adalah dorongan berulang itu. Dan kamu tidak perlu melakukan sesuatu yang besar. Kamu hanya perlu melakukan sesuatu yang konsisten. Setiap hari. Sedikit demi sedikit. Dan untuk itu, izinkan aku memberikan satu latihan mental sederhana, but sangat kuat, yang bisa kamu mulai bahkan hari ini. Latihan ini disebut penjaga gerbang pikiran. Setiap kali pikiran negatif muncul, jangan melawannya, jangan menolaknya, jangan berdebat dengannya. Hanya lakukan satu hal, sadari, berhenti sejenak, tarik napas, dan katakan dalam hati, "Ini hanya pikiran, bukan kenyataan. Aku memilih pikiran lain." Lalu gantilah pikiran itu dengan satu kalimat pendek yang memperkuatmu. Tidak perlu yang indah, tidak perlu yang dramatis, cukup yang jelas. Contohnya, aku bisa, aku cukup, aku bergerak, aku fokus, aku belajar, aku berkembang. Kekuatan latihan ini bukan pada kalimatnya, tetapi pada kesadaranmu. Kamu berhenti dari autopilot. Kamu mengambil alih kemudi. Kamu menjadi pengarah, bukan penumpang. Jika kamu melakukan latihan ini setiap hari,
bahkan hanya 1 menit, kamu sedang melatih otakmu untuk memilih pikiran yang membangun, bukan pikiran yang menghambat. Dan ketika kamu mulai mengontrol pikiran, sesuatu yang menarik terjadi. Tubuhmu mengikuti. Keputusanmu menguat. Keberanianmu meningkat. Fokusmu tajam. Kamu mulai melihat peluang di tempat yang dulu kamu abaikan. Kamu mulai bergerak meski tidak sempurna. Kamu mulai mencoba meski takut. Dan perlahan, kamu mulai menjadi versi dirimu yang baru. Bayangkan dirimu berjalan di sebuah jalan panjang. Di sisi kiri adalah pola lama. Di sisi kanan adalah pola baru. Setiap hari kamu memilih satu langkah, satu arah. Dan mungkin di awal kamu sering kembali ke arah kiri. Itu wajar, itu manusiawi. Tidak perlu menyalahkan diri. Yang penting adalah kamu sadar dan kembali memilih jalur kanan. Reprogramming bukan tentang sempurna. Ini tentang mau kembali lagi, dan lagi. Karena pikiranmu membutuhkan waktu untuk berubah. Tapi ketika ia berubah, hidupmu berubah bersamanya. Dan pada titik ini, aku ingin kamu merasakan sesuatu. Bahwa perubahan mental bukan hal besar yang menakutkan. Itu hanyalah serangkaian langkah kecil yang kamu ulangi. Setiap kali kamu sadar, setiap kali kamu bernapas, setiap kali kamu memilih pikiran baru, kamu membangun masa depanmu. Di blok berikutnya, kita akan masuk ke transformasi. Kita akan melihat bagaimana hidupmu berubah ketika pola ini tertanam. Bagaimana rasanya memiliki kejernihan mental baru. Bagaimana rasanya menjadi dirimu yang lebih kuat, lebih fokus, lebih tenang, lebih makmur. Tapi sebelum kita sampai ke sana, beri dirimu waktu untuk mencerna langkah ini. Rasakan bahwa kamu punya kemampuan, kamu punya kendali, kamu punya pilihan. Sekarang, bayangkan dirimu beberapa langkah ke depan dari tempatmu berdiri hari ini. Bayangkan dirimu setelah melewati latihan mental, setelah mulai memilih pikiranmu, setelah melewati perlawanan dari dirimu sendiri. Bayangkan versi dirimu yang tidak lagi terjebak dalam kebiasaan lama. Versi yang lebih sadar, lebih kuat, lebih tenang, lebih terarah. Inilah saat ketika transformasi mulai terlihat, tidak dengan suara keras. Bukan seperti perubahan besar yang datang tiba-tiba, tapi seperti cahaya lembut yang muncul perlahan dari balik kabut. Dan kamu mulai melihat sesuatu yang selama ini kamu cari, dirimu sendiri. Perubahan mental selalu muncul pertama kali dalam perasaan kecil. Perasaan bahwa kamu lebih mampu daripada yang kamu kira. Perasaan bahwa kamu bisa memilih reaksi. Perasaan bahwa kamu tidak lagi dikuasai oleh pikiran otomatis. Perasaan bahwa kamu mulai mengendalikan arah dalam dirimu. Dan dari perasaan itu, muncul tindakan kecil baru. Cara bicaramu berubah. Cara berdirimu berbeda. Cara menatap masa depan lebih tenang. Dan orang-orang di sekitarmu mungkin tidak langsung menyadarinya, tapi kamu merasakannya. Kamu merasakan bahwa sesuatu sedang bergeser. Coba dengarkan batinmu sekarang. Ada ruang yang lebih lapang. Ada ketenangan yang sebelumnya tidak ada. Ada arah yang mulai jelas. Seolah-olah kabut di dalam kepalamu mulai menipis dan kamu bisa melihat jalur di depan dengan lebih terang. Itulah tanda bahwa reprogramming mental mulai bekerja. Tanda bahwa kamu telah membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Tanda bahwa kamu sedang bergerak menuju destinasi baru. Dan destinasi itu bukan sekadar tujuan finansial, bukan sekadar angka, bukan sekadar pencapaian. Destinasi itu adalah versi diri yang mampu menciptakan kekayaan melalui kejernihan, keberanian, fokus, disiplin. Kamu mulai memahami bahwa kekayaan bukan datang karena keberuntungan, tetapi karena kamu membangun sistem mental yang memanggilnya. Kamu tidak lagi mengejar, kamu mengundang. Kamu tidak lagi memohon, kamu mengarahkan. Kamu tidak lagi berharap.
Kamu menciptakan kondisi di dalam dirimu yang membuat kekayaan mendekat. Sekarang bayangkan dirimu berjalan di sebuah jalan panjang, tapi kali ini langkahmu stabil, tidak tergesa-gesa, tidak ragu, tidak berputar-putar. Kamu tahu kemana kamu melangkah. Kamu tahu apa yang kamu inginkan. Kamu tahu bahwa setiap hari kamu menanam sesuatu di dalam pikiranmu. Dan kamu tahu bahwa apa yang kamu tanam suatu hari akan tumbuh. Itulah rasa tenang yang lahir dari disiplin mental. Rasa tenang karena kamu tidak lagi dikuasai keadaan luar. Kamu memegang kendali dalam. Bayangkan dirimu berdiri di depan sebuah cermin lain. Tidak seperti cermin di blok pertama. Cermin ini bersih, tidak ada debu, tidak ada kabut, dan di sana kamu melihat seseorang yang berbeda. Seseorang yang lebih tegap, seseorang yang lebih yakin, seseorang yang memilih jalurnya sendiri, seseorang yang memahami bahwa pikiran adalah fondasi dari segala hasil. Kamu melihat seseorang yang telah melepaskan beban lama, seseorang yang tidak lagi terikat oleh pola pikir yang menghalangi kekayaannya. Kamu melihat dirimu, tapi dengan cahaya yang baru. Biarkan bayangan itu hidup sebentar dalam imajinasimu. Rasakan emosinya, rasakan keyakinannya, rasakan kehadirannya. Karena pada titik ini, kamu tidak lagi hanya membayangkan. Kamu sedang memberikan perintah baru ke dalam pikiran bawah sadarmu. Kamu sedang mengatakan, inilah aku. Ini versi diriku yang sejati. Dan pikiran bawah sadarmu akan menerima itu. Ia akan mulai bekerja untuk membuat gambaran itu nyata. Karena itulah fungsi dari visualisasi mental. Bukan fantasi, tetapi perintah. Inilah transformasi. Ketika dirimu yang baru mulai mengambil alih dari dirimu yang lama. Ketika suara lama yang penuh keraguan menjadi semakin pelan. Ketika kebiasaan otomatis mulai digantikan kebiasaan pilihan. Ketika kamu mulai mengerti bahwa kekayaan bukan datang karena kamu beruntung, tetapi karena kamu selaras antara pikiran, tindakan, dan arah. Dan sekarang, saat kamu berdiri di ujung perjalanan ini, aku ingin kamu menyadari sesuatu. Ini bukan akhir. Ini adalah pintu masuk. Perubahan tidak berhenti di sini. Perjalanan mental tidak berhenti di satu video. Ini adalah awal dari sebuah pola baru. Awal dari cara berpikir baru. Kamu telah membuka pintu kesadaran. Kamu telah mulai membangun kekuatan mental. Kamu telah mulai mengarahkan pikiranmu. Kini saatnya kamu menjaga api itu dan membiarkannya tumbuh. Sebelum kita mengakhiri perjalanan hari ini, tanyakan satu hal sederhana pada dirimu. Apakah kata-kata ini membuatmu melihat dirimu dengan cara yang berbeda? Jika jawabannya ya, meski hanya sedikit, maka benih itu sudah ditanam. Dan benih itu bisa tumbuh jauh lebih besar jika kamu tetap bersama perjalanan ini. Jadi, jika kata-kata ini membuatmu berpikir lebih dalam, jika perjalanan ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, klik subscribe sekarang. Bukan untuk mendukung channel ini, tapi untuk mendukung dirimu sendiri. Karena setiap video berikutnya adalah langkah lain dalam perjalanan mentalmu. Dan perjalanan ini baru saja dimulai. Terima kasih telah mendengarkan. Klik subscribe jika kata-kata ini membuatmu berpikir lebih dalam. Karena ini bukan akhir, ini adalah awal dari cara berpikir baru.